Assalamualaikum, Mbak. Halo Di, Iya, Pak, baik, Pak. sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Wah, ini bisa lolos, yang lain gimana nih? Oh, tadi saya maktul pertama nggak ngikut saya, Pak, karena Oh ada nggak ikut, iya, Pak. Tadi nggak nyiapin apa-apa. tugas berkas, Pak. Oh, kerja. Iya, Pak. Jadi mana Di? Gimana? Jam 3 pagi tadi saya baru balik dari kantor, Pak. Wih, lembur apa Iya, Pak. maksain nih? Lembur, Pak. Oh, Jadi kerjanya di awal apa sih? Desember mau dinas luar kota, Pak. Jadi suruh nyiapin berkas. Bagian apa emang? Saya finance, Pak. Keuangan, Pak. Finance. Iya. Finance-nya di bagian apa? Saya batu bara sih. Wow, bagus dong. Alhamdulillah, Pak. Mantap. Batu bara. Dulu saya pernah di Kalimantan soalnya. Kalau Iya, batu Pak, bara. di sana juga ada tempat PLN. Emang karena pusatnya tuh di sana, Pak. Iya, rekanan kan di sana semua tuh. Dulu Iya, saya di Pak. Balikpapan sama di Kalimantan Tengah dulu. Jadi ya Karena gitu dah. iya, Pak. Udah berkemana-kemana. Halo Nia. Waalaikumsalam Nia. Kedengeran suara saya ya? Nia, mata kuliah pertama sudah selesai? Halo Nia. Belum masuk ya. Kembali Di. Itu Iya, Pak. sudah pernah ke Kalimantan belum? Alhamdulillah, Pak. Sudah. Sudah Oh, sekali, Pak. gimana tuh? Ke Gimana Bali tuh? juga pernah sih saya. Oh, kalau ke Bali mah saya sering. Iya. Di Kalimantannya di mana, Di? Saya tuh perbatasan apa sih namanya? Apa ya namanya tuh PL tuh ya? Pangkalan Susu, Pak. Bakalan Susu. Pangsu. Oh, jauh itu. Iya, Di dari pelosok Pangsu itu. sama eh apa ya? Saya kan megang di sana Pangkalan Susu sama Teluk Siri, Pak. Jauh itu daerahnya rawan itu. Iya, Halo, Pak. Felicia. Emang daerah Kedengeran. Iya, daerah rawan situ, Di. iya, Pak. Dan Woi, hutannya masih banyak ular-ular gede itu. iya, Pak, di sana aja pakai mobil off-road gitu, Pak, Iya, untuk nggak aksesnya sembarangan. itu. Iya, Pak. Harus yang 4x4 daerah situ tuh udah tanjakan, turun, terjal. Iya, Pak. Iya, saya pernah daerah situ, Di. Pernah jalan sama waktu masih muda. Mhm. Ya mistisnya juga emang masih kenceng di sana, Pak. Wah, jangan salah kamu. Iya, Pak.
Makanya di sana saya bergaul sama orang Banjar, Mhm. orang Melayu, yang Mhm. Dayak sana tuh. Iya. Saya bergaul sama mereka. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, nggak apa-apa deh saya ngeluarin rokok, ngeluarin Mhm. makanan apa-apa tuh. Yang penting mereka bantu ikut gitu. Mhm. Orangnya sih ramah-ramah, Pak, enak, Pak. Wih, paling bagus Solidaritasnya tuh tuh emang kenceng banget kalau di sana ya, menurut saya ya. justru orang-orang pendatang yang belagu itu. Heeh. Yang bikin apa ya, Pak, kayak bikin nama itu jelek sih menurut saya ya orang-orang Iya, pendatang itu. sama di Jakarta juga, Iya, nggak Pak, di banyak mana juga juga begitu, yang Pak. pendatang yang belagu. Nah, itu, Pak. Harusnya pendatang itu bisa menjadi satu membaur ya. Iya, Pak, Tapi di harusnya. sana malah suku-suku itu ditendang ke belakang, jadi tergeser gitu ya, Mhm. sama yang orang yang punya uang. Mhm. Rata-rata Begitulah. begitu, Pak. Saya dulu di ini di apa namanya di Chevron. Wih. Saya dulu dinas di Balikpapan. Waktu itu Mhm. saya pegang accounting officer di sana. Kenapa berhenti, Pak? Jadi saya dinas di tengah laut di Iya, yang saya oh, liatin. oh pelaut, Pak? Enggak, itu kan waktu pasang blok di Balikpapan tuh, Heeh, lepas lepas pantai kan saya di situ dulu. heeh. Nah, waktu itu ada keterobongan apa namanya kebakaran, saya pindah ke belakang. Mmm, Akhirnya saya ditempatkan di Kalimantan Tengah, daerah mmm, Samara, saya rintas di sana. Karena di sana merasa ini ya, tinggal sendiri, terus jauh ya. mhm. Tinggal di hutan kan sama tiap hari dilihatnya pohon lagi, pohon lagi. Iya, Nah, saya nggak pernah lihat mall di sana ya, iya, agak Pak, iya. jauh. Mall Kalau tuh mau susah, Indomaret aja tuh jaraknya bisa sejam, 2 jam, Pak, kita baru nemu saya kalau Indomaret. mau ke mall aja itu harus ke Pontianak, Iya, harus ke apa nama Samarinda, harus ke Balikpapan nih kotanya itu ya. Kalau nggak mungkin nyampe ke sana. saya ditawarin di ini ya, Pak, bukan dimutasi ya, dipindahin begitulah dari pusat ke apa sih namanya, cabang itu, ya emang gajinya gede, tapi ya gitu resikonya, nyari Tinggal jajan di hutan, susah, iya. nyari makan Apa? susah. Iya. Di sana kalau nggak pagi-pagi sekali kamu keluar cari makan, nggak dapat makan kamu. Ya nggak? Iya, Pak. Malam iseng Emang gaji lapar. tuh awet, Pak, di sana. Ya karena kita nyari apa-apa Wow. tuh emang Iya, susah, Pak. iya, mau keluar mau beli ini nyari nyamuk. Nah, itu dia, Pak. Di hutan adanya nyamuk doang. Mau nyari Indomaret, bukan Indomaret di sana, Pak, kayak Warung Sulawesi jagung. apa sih namanya, pasar punya orang situ, itu Iya, khusus dia kelola sendiri. memang seperti itu. Ya, gimana yang lain sudah selesai dari mata kuliah pertama? Belum, Pak, masih ngobrol. Waduh, kok lama sekali ya? Apa yang diobrolin ya? Sedangkan ini nunggunya juga agak lama. Kasihan teman-teman yang lain. Masih lama di sana? Saya chat dosen ini. Sudah ada yang, maksudnya masih ngobrol di sana gitu atau gimana? Lagi absen kayaknya, Pak. Oh, kok lama sekali ya? Ini kalau saya ini orangnya gimana sih? Dia off cam apa on cam ngajarnya? Off cam, Pak. Off cam? Dosen ngajar off cam? Iya. Wah, kok bisa? Siapa namanya? Pak Ahmad. Eh, Saya baru tahu kalau dosen ngajar on cam ya. Assalamualaikum Pak Fatan. Waalaikumsalam Ika. Sehat Maaf ya? ya Pak,
Saya baru gabung. Saya Nggak tadi apa-apa. juga belum selesai sebenarnya Pak di forum sebelah. Saya terpaksa tinggalin tadi. Iya, kok ini emang nggak ada yang kasih tahu ya teman-teman sama dosennya apa gimana? Tadi sudah ini Pak, sudah dikasih tahu sudah remain, udah di absen, cuman ada pembahasan lagi Pak, pembahasan tambahan lagi. Waduh, kok gitu ya? Ini yang salah Popo itu. Mau boten ngertos Pak. Waduh, orang kelingan mungkin itu dosennya ya. Mau mengingatkan lagi pun juga takut Pak, karena kemarin baru ada sedikit masalah juga, jadi takut untuk merimen juga. Oh, iya, harusnya kan kita bisa mengatasi waktu dengan baik. Bukan salah Ika kok, mungkin dosennya itu ini ya, dia apa mungkin gimana ya? Kayak enakan ngobrol tuh gimana sih? Teman-teman yang tadi gabung sama dosen itu gimana? Saya sih nggak mau kayak apa sih Pak? Kagak ngobrol dah Pak, lebih ketegang sih Pak. Tegang Pak, karena dosennya itu maaf ya Pak, saya pribadi ya gitu Pak. Kayak kenapa? Pak. Sekarang Luar biasa, Pak. luar biasa. Kenapa Yunita? Iya. Nanti saya japri Bapak ya Pak ya untuk diskusi soal yang tadi saya sampaikan. Boleh. Kalau saya sih orangnya nyaman-nyaman aja, cuman nggak tahu teman-teman lebih masuk belajar tegang atau belajar seperti apa? Yang nyantai aja Pak, yang santai tapi serius, jangan yang tegang nggak bisa mikir malah Pak. Iya, jantungan Pak kalau tegang. Oh gitu ya? Iya. Waduh, ntar rumah sakit penuh ini habis dari ngajar. Jantung terus ya Pak. Waduh. Kalau saya sih gimana ya? Kayak kemarin saya tatap muka nih. Belum apa-apa mahasiswa langsung ngumpul. Pak, bareng ya ini. Ya. Sampai sana foto-foto dulu, ini dulu, terus ngobrol, ngajar. Asik ya Pak. Sambil bercanda-canda apa segala macam. Jadi suasana tuh dibuat enak gitu. Jadi walaupun kita agak telat sedikit waktunya, mereka nyaman gitu. Karena mereka dibuat santai. Yang penting masuk aja gitu. Ilmu itu bisa didapatkan dari mana saja. Percaya nggak? Tapi kalau misalkan pemahaman, belum tentu orang bisa dapat. Sekarang satu materi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Fatan, mohon maaf. Waalaikumsalam, selamat siang Bapak. Mangga. Iya nih muka-muka tegang, muka-muka ini ya. Tahu aja Bapak. Ini saya juga menunggu ya. Saya jadi ini ya. Saya mau nyanyi, cuman saya takut suara saya terlalu merdu, jadi saya nggak enak. Pak, nyanyi dong Pak. Hiburan Pak. Kita baru saja. Ayo Bapak nyanyi. Kita butuh hiburan lah. Harian juga nggak apa-apa Pak. Kurang piknik ini Pak. Kurang piknik ya. Aduh. Jadi selama setengah jam saya ngobrol sama Aldi, sama teman-teman yang lain. Ya nggak apa-apa. Sambil nunggu teman-teman masuk. Ternyata saya dapat infonya, katanya dosennya nggak mau on cam, maunya off cam. Memang takutnya buronan ini ya di 88 kan kita nggak tahu ya. Saya sih belum kenal orangnya yang mana. Cuman tadi Ika bilang katanya namanya mirip penyanyi rock Pak. Oh iya. Saya kirim kan gambar penyanyi rocknya. Enggak, saya cuma bercanda ya. Jangan serius ya. Saya tahu kalian pada tegang tadi semua. Relax aja dulu. Nah. Tegang banget Pak. Peko, piye Pak? Alhamdulillah Pak, geget Pak. Aduh, mantap. Takut juga Pak nilainya jelek Pak. Sekarang sebenarnya kalau misalkan dosen itu pelit sama nilai, apakah dia dulu jadi mahasiswa dipelitin juga sama dosennya? Kan gitu ya? Bisa jadi Pak. Kayaknya balas dendam Pak. Kan gitu ya?
Tapi saya dulu waktu saya S2 dulu, saya cuma kejanggal waktu saya sakit doang tuh. Jadi IPK saya waktu S2 itu 3,93, cuma ada B1 saya dulu. S2 ya. S1 saya juga waktu itu saya kepentok dinas keluar kota. Jadi saya cuma dapat 3,69. 3,71 sorry. Jadi ini ya, lumayan lah 3,71. Mau nyaris 4 nggak mungkin ya. Tapi saya terlalu ini banget ya, sensitif banget. Mas Santo, wis kopi sampean Pak? Belum Pak, baru Belum. nih jadi belah. Ngopi dulu berarti saya ngopi dulu nih, mulut saya pahit nungguin setengah jam. Aduh. Monggo Boleh, Pak, Pak. monggo. Maaf ya Pak, nunggunya lama. Nggak apa-apa. Tadinya saya mau cubit ini, pakai tang ya. Oke. Kakak tua Pak cubitnya. Oh gitu ya. Oke, udah masuk banyak ternyata ya. Saya pikir baru berapa orang aja. Keenakan ngobrol nih. Dari tadi teman-teman pada cerita ABC, nggak apa-apa, seneng kayak gitu. Iya. Dikit lagi mau UAS katanya ya. Masih ada Iya, benar, dua forum diskusi lagi, 17 dan 18. Terus ada UAS, di mana UAS nanti sudah jelasin belum sama dosen yang kemarin? Yang tadi? Belum, tadi udah Sudah. sedikit ada Belum, Pak. penjelasan Pak. Oh gitu, ya udah. Nanti tinggal on cam semua. Terus kalau bisa yang punya alma mater dipakai alma maternya. Nanti langsung disubmit di hari yang sama ya. Biar nanti langsung kita lihat dan kita evaluasi untuk nilainya. Gitu. Pak Fatan, Baik, Pak. saya Yes. izin bertanya Pak. Silakan. Teman saya di hari Sabtu minggu depan saat UAS, ini Pak ada yang sedang bekerja dari pagi sampai sore. Itu nanti gimana ya Pak? Nggak bisa ikut UAS, Zoom UAS Pak? Itu nanti Sebenarnya sih gimana kalau ya? UAS itu menurut ceritanya penting ya. Hmm. Kalau UTS mungkin bisa diajukan ke susulan, tapi kalau UAS ini saya rada-rada ngeri-ngeri sedap ini. Oh berarti memang harus diwajibkan ya Pak untuk Sebenarnya sih semuanya. diwajibkan, cuman coba nanti yang itu japri saya deh. Oh ya, Kalau nanti bisa saya sampaikan. diusahakan, saya nggak enak ngomongin terus kalau saya bilang oh nggak bisa, kita pada patah hati semua nih lagi abis tegang-tegang begini kan. Iya, iya Pak, baik nanti saya sampaikan ya Pak. Atau mungkin ini Mbak, coba minta izin dulu ke perusahaan tempat kerjanya. Siapa tahu ada dispensasi 1-2 jaman untuk mengerjakan UAS. Jangan lama-lama 2 jam, mudah kok Pak Santo. Waduh. 2 mata Mata kuliah kan Pak? Oh, 2 mata kuliah ya. 2 mata kuliah Pak, kalau cuma 1 nggak apa-apa. Aduh. Kalau Mas Santo merem nanti ngerjainnya. Enggak jadi dong Pak kalau merem. Merem ya, cakap-cakapan ya. Jadi tiba-tiba waktu habis ya Pak. Oh gitu. Aduh, bisa aja. Kayaknya lepas banget ya ketemu saya ya. Iya, pengecut hati Pak. Sangat. Aduh. Sebagai saya tanaman ketemu air hujan, Pak. Iya, Oh, gitu betul ya? sekali. Yes, gitu. Pak Eko modus, Pak. Pak Eko modus biar nilainya bagus, Pak. Iya. Oh gitu ya. Waduh, saya terima bingkisan, terima ini kok parcel nggak apa-apa ke rumah. Iya. Ya, Baik, siap. Siap Pak nanti. Siap endorse batik nggak Pak? Di endorse batik. Aduh, wow, saya dulu sering sekali tuh, setiap sekali saya keluar kota banyak teman-teman yang Pak pakai batik saya ya, nanti kalau maju ke depan tampil pakai batik saya ya, seminar pakai batik saya ya, sering tuh begitu. Ya, tapi di sini batiknya ini Pak, daster Pak. Daster ya, Adanya. ampun, emang sih mama lahiran. Iya. Ya buat istrinya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Jadi saya minta endorse dari istri Bapak aja. Oh gitu. Iya, Istri saya- Pak. Oh gitu. Dan saya batik yang biasa. modus juga itu, Pak. bisa diatur itu sih.
Saya belum nanya soalnya kalau dia mau atau tidaknya. Oke. Masih tegang nggak sih? Enggak ya? Udah mendingan Pak. Aman, Pak. Mendingan ya. Aman. Nah, minum air putih dulu. Minum. Udah ya. Nah, Sudah Pak, alhamdulillah. sekarang coba belajar senyum 7 jari ya. Nah, kan manis sudah. Kelihatan senyum semua, lepas. Sudah, biarkan yang lalu, biarkan berlalu ya. Sumringah. Biar kita belajar tuh nyaman. Jadi membuat diri nyaman tuh lebih enak ketimbang kita menyamankan orang lainnya. Ya, kenyamanan nomor 1 ya Pak. Iya, kalau kita merasa nyaman dimanapun berasa enak kok. Percaya sama saya. Saya percaya sama saya. Percaya sama Yang Maha Kuasa. Oke. Sudah siap semuanya? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah Pak. Kalau sudah siap, boleh yang belum on cam kita on cam, biar saya tahu tampang-tampang yang masih tegang biar lebih luas lagi. Kan yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Oke. Saya mulai boleh ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang, siang ya, pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Akan selalu kita menjadi yang terbaik di antara yang terbaik ya. Amin. Ya, kita mulai saat hari ini. Sebenarnya berapa kelompok lagi yang belum maju ini? 5 Pak. 5 ya? Oh masih banyak ya ternyata. Iya, nanti kita sambil ya. Terus mohon di saling kasih masukan ya. Kalaupun ada kekurangan, ada pertanyaan. Jadi mohon maaf nih, saya rubah ke sistem saya. Jadi nanti tampil kelompok 1, ada moderator, ada pemateri, kemudian sesi pertanyaan, kemudian pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh kelompok tersebut ya, gitu. Jadi Baik, Pak. putus selesai. Mudah-mudahan hari ini sinyal bersahabat ya, jadi saya nggak live out lagi kayak kemarin. Oke. Ya, Pak. Semangat ya. Oke Pak. Siap Pak. Semangat Pak. Yang kira-kira lagi lapar-lapar menjelang lapar boleh sambil cemilan, boleh, silakan. Kalau buka tegang sambil ngopi boleh ya. Oke, kelompok saya belum absen, sorry, maaf ya. Enakan ngobrol jadi lupa absen. Ini suara saya mendaung ya, Kang. Oke, saya mulai dari Ahmad Waliuddin. Ya, Ahmad Waliuddin. Nggak ada suaranya nih. Oh, sebelah sana. Ahmad Waliuddin. Orangnya ada di pojok sana. Ini di pojok sih kelihatannya. Oke, kemudian ada Aldi Christian Widodo. Aldi Hadir, Pak. nih tadinya. Orang hebat dia, orang batubara ya. Kemudian ada Dese Rahmat. Ada? Hadir, Pak. Oke. Dina Harinisa. Ada Hadir, Dina? Pak. Hadir. Oke.
Kemudian ini bintang tamu nih, Pak Eko Yulianto. Ya, hadir Pak. Ya. Oke, kemudian ada Ervina. Ervina ada? Hadir, Pak. Oke, Ervina suara kecil sekali. Kemudian ada Febi Nuraini. Hadir, Pak. Oh iya, sebelah sana. Oke, kemudian ada Febiolanti. Hadir, Pak. Oke. Kemudian ada Felicia Balkis. Hadir, Pak. Oke. Setelah Felicia ada Galuh Wisanjani. Hadir, Pak. Oh ya, sebelah sana. Oke. Kemudian setelah Galuh, Gia. Gia ada Gia? Gia Salwa? Gia belum ada ya? Henry. Hadir, Pak. Wah, Hadir. Henry. Pak Gia hadir, Pak. Pak Gia hadir, Pak. Iya, Gia. Oh ya, sebelah sana. Iya. Kalau Iya, Pak. Henry saya sudah lihat dari tadi Henry. Gia hadir, Siap, Pak. terima kasih Bapak. Iya, Gia hadir. Kemudian Heri Yunandi. Heri Yunandi. Hadir Pak. Hadir, Oke, Pak. Heri. Ya, Langsung kelihatan Heri. Ada Iis Krismayanti. Ada Iis? Hadir, Pak. Oke, Iis. Kemudian ada Ika Wahyu. Nah, Ika. Kita. Ya, ada Indri Yastuti. Hadir, Pak. Iya. Kemudian ada Izwi. Hadir Pak. Kemudian, Hadir, oke. Pak. Kemudian, oh Irma udah nggak ada. Ada Hotina. Hotina Lutfi ya. Tina ada Tina? Belum ada ya. Lilis Widiawati. Oke. Hadir, Pak. Oke, Lilis. Kemudian ada Mas Kuri. Hadir Pak. Oke. Tina ada ya? Nah, ini ada yang mau masuk. Konita hadir, Pak. Iya, Nita hadir. Honita ya? Saya manggilnya Tina. Salah berarti. Oke, Honita hadir. Kemudian ada Muhammad Fikri. Hadir, Pak. Oke, Fikri. Muhammad Rawis. Hadir Pak, hadir. Nah, Rawis. Kemudian Nabila. Ya, Rawis sudah. Nabila ada Nabila? Hadir, Pak. Oke. Nia Kurniawati. Nia? Hadir, Pak. Ada. Hadir, Pak. Oh. Kemudian ada Novia. Hadir, Pak. Oh, Novia. Oke. Nur Hasan Aprianto. Ya, hadir Pak. Saya Nah, Nur Hasan apa Nur Hasan? Nur Hasan. KH Pak. Pakai H deh. Iya. Kemudian Nurul Hikmah. Nurul Hikmah ini kemarin izin telat katanya. Puput. Puput ada Puput? Puput Hadir, Nurjana? Pak. Oke, Hadir. Puput. Kemudian ada Ratna Laila. Hadir, Pak. Oke, Ratna. Ada Retno. Hadir Pak. Oke. Oh, udah nggak sibuk ya? Kemudian dari Iya begitu Pak. Risma, ada Risma? Ada, Pak. Oke, Risma.
Kemudian ada Septi Anjarwati. Septi ada Septi? Hadir, Pak. Oke, Septi. Ada Pak Susanto. Hadir Pak. Oke. Hadir. Ada Syafikria. Oke, Syafikria. Hadir Pak. Hadir. Oh, sebelah sana ternyata. Oke. Ada Syifa Fauzia. Hadir, Pak. Oke, Syifa. Ada Vivi Anisahan Santoso. Hadir, Pak. Vivi mana Vivi? Oh, sebelah sana, Vivi. Oke, ada Wulandari? Hadir, Pak. Hadir ya. Oke, ya Tulus Gulo. Wah, ini Hadir, Pak. Nias. Dinika Anggraini. Hadir, Pak. Oke. Iya, ada ini ya, azan zuhur ya. Yang mau izin sholat, silahkan. Yang kelompok 1 mau presentasi dulu ya. Kelompok berapa yang mau presentasi? 6 ya? 6 sampai 10 Pak. Yap, yang kelompok 6 silahkan. Kelompok 6 dipersiapkan. Siapa aja anggotanya? Baik Pak, untuk kelompok 6 ada saya pribadi, ada saudari Gea, lalu ada Ratna, dan yang terakhir ada Puput Pak. Jadi ada empat orang Pak untuk di kelompok 6 ini. Bentar, saya masukin dulu namanya. Henry ya? Ya Pak, betul Pak. Henry, kemudian Ratna. Puput, Pak. Ada lagi? Puput. Gea Pak, Gea dan Puput. Iya. Ya, yang apa namanya mau izin sholat silahkan. Kita juga mungkin izin sholat 10 menit, 5 sampai 10. Ya, mudah-mudahan sebelum azan asar kita udah selesai ya, 2.30 ya. Ya, Amin. Oke, sudah bisa sambil nunggu azan ya. Ini kayaknya Pak Santo butuh kopi. Amin. Monggo Mas Henry. Siapa? Sebentar Pak. Iya, nggak apa-apa. Bentar. Jadi kemarin ada yang WA saya. Pak, saya minta kisi-kisi dong Pak buat UAS. Jadi kisi apa ya? Kisi-kisi pertanyaan atau kisi-kisi jawaban nih? Boleh Pak kalau mau dikasih dua-duanya. Tapi pertanyaannya, gitu ya? Tapi pertanyaannya jangan diganti nanti Pak ya kalau ngasihnya jawaban ya. Bisa aja Pak Santo ini. Aduh. Kalau jawaban Sudah kan muncul ya, Pak? gampang. Sudah Hendrik. Kalau jawaban kan bisa ini ya. Sekarang tangannya pada terampil kalau pegang handphone tuh.
cepet sekali kalau buka Google tuh langsung buka searching, search engine-nya langsung suruh cari kan. Oke, kalau tulis tangan kan lumayan ya. Kalau misalkan isinya banyak nih, mau komplit misalkan, tulis tangan habis 5 lembar kan ya. Pulang-pulang diurut tangannya ya. Iya Pak, apalagi saya ngetiknya pakai 11 jari Pak. 11 jari ya? Begini dong. Iya, 11 jari. Sampai bunyi itu keyboard. Aduh. Mau dimulai silakan. Moderator, siapa moderatornya? Pak Henry. Saya juga, Pak. Ya, silakan. Nanti Bisa dimulai ya, Pak? Mangga, silakan Pak Henry. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Patan dan rekan-rekan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok 6 untuk melakukan pemaparan materi di mata kuliah manajemen pemasaran dengan tema mengidentifikasi segmen dan target pasar. Materi ini kami susun dengan 4 personil. Yang pertama ada Saudari Gea, lalu yang kedua ada saya pribadi, Henry, yang ketiga ada Ratna, dan yang keempat ada Puput. Sebagai informasi bahwa untuk pemaparan ini nanti akan dilakukan oleh 4 orang, Pak. Yes, silahkan. Masing-masing 5 slide, dari slide 1 sampai 5, lalu orang kedua dari 6 sampai 10 dan seterusnya sampai nanti slide terakhir. Total slide kurang lebih ada 20 slide, Pak. Mudah-mudahan bisa dipaparkan dengan cepat dan bisa dipahami oleh teman-teman. Silahkan. Dalam materi yang akan kami paparkan adalah salah satu komponen terpenting dalam manajemen pemasaran, yaitu mengidentifikasi segmen dan target pasar, di mana komponen ini adalah komponen yang salah satu komponen yang menentukan keberhasilan salah satu produk. Contohnya seperti seorang atlet pemanah. Sebuah bisnis yang mempunyai yang bisa sukses pasti bisa menentukan target pasar yang tepat. Seseorang pemanah pasti sudah tahu seberapa besar tenaga yang harus dikeluarkan ketika target tersebut sudah ditentukan. Jika memang target tersebut sedikit, maka yang dikeluarkan pun tidak terlalu banyak atau busur panah yang ditarik tidak terlalu kuat. Namun sebaliknya, jika memang target yang ditentukan sangat banyak, maka anak busur akan ditarik sekencang-kencangnya sehingga target tersebut bisa tercapai. Untuk lebih mengenal apa itu target pasar dan segmennya, saya akan mulai ke presentasi dengan slide berikutnya. Segmen pasar adalah kelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Maksudnya seperti apa? Di sini adalah tempat di mana atau wadah di mana memang produk itu dijual dengan kondisi yang sama, dengan pemasaran juga yang sama. Dalam wadah biasanya ada petugas atau pelaku dalam melakukan segmennya tersebut. Tugas dari seorang pemasar adalah bukan menciptakan, tetapi mengidentifikasi dan memutuskan segmen mana yang akan dibidik. Dari tugas tersebut mempunyai keunggulan,
Keunggulan yang dilakukan oleh petugas tersebut adalah merancang, memberikan harga, melepaskan dan menghantarkan produk jasa dengan lebih baik. Lalu yang kedua adalah menyesuaikan program dan kegiatan pemasaran untuk mengalahkan pesaing atau kompetitor. Pemasar di pasaran harus fleksibel. Kenapa? Karena solusi yang diberikan harus secara umum atau bisa disebut dengan telanjang. Opsi dari pendapat para customer juga harus terbuka. Lalu di dalam segmentasi itu mempunyai 3 pola. Pola yang dimaksud yang pertama adalah pola dengan referensi homogen. Lalu yang kedua adalah pola dengan referensi tersebar. Dan yang ketiga adalah pola dengan referensi terkelompok. Pemasaran massal yaitu adalah satu produk untuk semua pembeli. Lalu yang kedua adalah pemasaran mikro. Pemasaran mikro terbagi dari 4. Yang pertama adalah segmen, yang kedua adalah ceruk, yang ketiga adalah wilayah lokal, dan yang keempat adalah perorangan. Dalam pemasaran ceruk, itu mempunyai definisi adalah pelanggan yang lebih sempit, yang mencari bauran manfaat yang berbeda. Maksudnya seperti apa? Jadi ada pelanggan yang masing-masing mempunyai keinginan berbeda dengan produk yang sama. Contoh seperti di handphone, walaupun barangnya sama antara produk yang A dengan produk yang B, tapi dari masing-masing produk tersebut mempunyai keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Ceruk merupakan sub daripada segmen. Lalu ceruk yang menarik adalah pelanggan yang bersedia membayar lebih, di mana dia mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap produknya. Lalu yang mempunyai ukuran, laba dan pertumbuhan potensial. Yang ketiga, ceruk yang menarik adalah tidak menarik pesaing lain. Dengan arti kata adalah dia setia. Lalu ceruk yang menarik yang keempat adalah keekonomisan tertentu melalui spesialisasi. Pemasaran lokal. Pemasaran lokal adalah pemasaran sasaran yang disesuaikan khusus untuk kebutuhan dan keinginan pelanggan lokal. Pemasaran akar rumput yaitu adalah kegiatan pemasaran untuk sedekat mungkin dan serelevan mungkin dengan pelanggan individu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari slide 1 sampai ke 6. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Puput. Silakan Mbak Puput. Siap. Dari pemasaran lokal dulu ya, saya jelasin. Jadi pemasaran lokal merupakan pemasaran yang didasarkan pada kebutuhan satu wilayah atau area lokal itu sendiri. Umumnya pemasaran ini dilakukan pada produk yang mengambil ciri khas daerahnya masing-masing. Contohnya produk tahu yang menjadi oleh-oleh khas Palembang, tahu yang menjadi oleh-oleh khas Sumedang, dan pempek yang menjadi ciri khas Palembang. Terus yang kedua ada pemasaran akar rumput. Pemasaran akar rumput sangat bergantung pada media sosial dan viralitas untuk mereka ingin berhasil, karena ide di balik kampanye mereka itu untuk mendorong orang-orang untuk berbagi cerita kayak dari mulut ke mulut. Terus mereka juga memanfaatkan media sosial untuk mewujudkannya. Ada beberapa alasan untuk mempertimbangkan pemakaian pemasaran akar rumput ini. Yang pertama, dengan pemasaran akar rumput ini sangat hemat biaya, karena yang ditargetkan ini pengeluaran jauh lebih rendah. Nilai jual utama pemasaran akar rumput terutama bagi perusahaan dengan anggaran terbatas. Yang kedua, dengan pemasaran akar rumput ini membuat
kampanye yang lebih kecil dan lebih bertarget menjadi layak. Meskipun audiens yang biasanya ditargetkan oleh kampanye pemasaran akar rumput lebih kecil dan sangat tersegmentasi, khususnya ini sering menghalangi mereka dari kalangan PPC yang lebih besar dan kampanye sosial berbayar. Oleh karena itu, upaya akar rumput dapat membuka peluang baru yang mungkin tidak hemat biaya. Yang ketiga, dengan pemasaran akar rumput ini memanfaatkan tren sosial yang ada dan memberi audiens apa yang mereka inginkan. Dengan interaksi langsung dengan merek yang responsif secara sosial seringkali dianggap jauh lebih disukai daripada perusahaan yang mengabaikan pengikutnya. Jadi mengambil pendekatan proaktif ini langsung menarik penggemar sosial adalah cara yang bagus untuk terlibat dengan audiens tersebut. Lanjut Pak Hendri, slide 7. Slide 7 adalah pemasaran individual. Slide 7 sebentar. Pemasaran individual, pemasaran salah satu, pemasaran customize, segmen 1, gerakan customizing perusahaan yaitu penyesuaian massal dengan cara memberdayakan konsumen merancang penawaran produk dan jasa pilihan mereka, yaitu perusahaan menyediakan platform dan peralatan, kemudian pelanggan merancang produk mereka sendiri. Yaitu ada kendala-kendalanya, yaitu kendala dilakukan penyesuaian yaitu produk yang kompleks. Produk yang kompleks itu produk yang terdiri dari banyak komponen dan komponen produk tersebut terdiri dari fitur, yaitu contohnya contoh produk kompleks itu smartphone dan laptop. Terus yang kedua ada peningkatan biaya. Peningkatan biaya itu biasanya disebabkan karena adanya suatu dorongan kenaikan bayaran produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Dengan diakibatkan beberapa hal, turunnya jumlah nilai tukar mata uang dalam negeri dan uang asing atau depresiasi. Ketidaksediaan antara jumlah tenaga kerja dan permintaan barang produksi membuat pemerintah menaikkan harga produksi. Terus ada pelanggan tidak tahu apa yang diinginkan, tidak dapat membatalkan pesanan, sulit diperbaiki, dan nilai penjualan. Lanjut Pak Henry, slide 8. Ya. Dasar segmentasi pasar konsumen. Kelompok variabel untuk mensegmentasi pasar yaitu ada karakteristik deskriptif, geografis, demografis, psikografis. Lalu ada perimbangan perilaku, terus ada kunci segmentasi mengenali perbedaan pelanggan. Dasar segmentasi pasar konsumen yaitu tadi kelompok variabel untuk mensegmentasi pasar. Karakteristik deskriptif itu segmen pasar yang jelas dapat membantu perusahaan mereka untuk memberikan kepuasan terhadap konsumennya. Hal ini secara otomatis dapat memfokuskan mereka sebagai pembisnis dalam menentukan satu atau lebih segmen yang memiliki peluang besar. Segmentasi itu sendiri adalah kegiatan membagi pasar bersifat heterogen untuk dikumpulkan dalam satu karakter menjadi pasar yang homogen. Segmentasi itu sekaligus menjadi poin penting dalam menentukan kesuksesan bisnis mereka, karena dalam tahapan tersebut perusahaan menentukan laku atau tidaknya produk yang diluncurkan. Kunci dalam pendapatan segmentasi adalah menyesuaikan dengan proses pemasaran untuk membedakan karakter pelanggan. Terus ada perimbangan perilaku. Perimbangan perilaku dengan melakukan perimbangan perilaku itu pemasar dapat mengidentifikasi siapa saja yang memungkinkan pembeli atau seberapa sering konsumen itu membeli produk mereka. Setelah konsumen membeli kebutuhan, lalu pemasar mengembangkan bauran pemasaran dan strategi promosi yang lebih bertarget. Terus ada kunci segmentasi mengenali perbedaan pelanggan. Kunci segmentasi mengenali perbedaan pelanggan.
Untuk dapat mengenali perbedaan pelanggan, kita terlebih dahulu harus mengetahui beberapa hal sebagai berikut. Permasalahan yang dihadapi customer, kebutuhan mereka, dan solusi apa yang bisa kita tawarkan. Yang pertama, channel apa yang banyak digunakan oleh para pelanggan untuk menemukan produk yang kita tawarkan. Yang kedua ada perilaku pelanggan dan cara mereka melakukan pembelian atas suatu produk yang kita tawarkan. Yang ketiga, tren yang berlaku di kalangan pelanggan. Yang keempat ada demografi customer. Itu mulai dari usia, gender, profesi, latar belakang ekonomi, dan sebagainya. Lalu memahami karakter pelanggan itu secara spesifik juga akan sangat memudahkan dalam proses pembuatan konten promosi teman-teman, karena pemasangan iklan yang lebih bertarget, melakukan retargeting dan remarketing untuk mendapatkan feedback, serta memilih platform promosi yang sesuai dengan masing-masing karakter pelanggan. Di saat itu kita harus mengatur budget iklan sekaligus mengantisipasi gerak kompetitor yang mungkin memiliki produk yang serupa dengan produk yang kita jual. Lanjut slide 9, Pak Hendri. Segmentasi geografis. Yang pertama ada pembagian pasar menjadi unit geografis, negara, bagian, wilayah, kabupaten, kota, dan lain-lain. Yang kedua, penggabungan geografis dan demografis untuk mendapatkan deskripsi yang jauh lebih kaya tentang pelanggan dan lingkungan. Yang ketiga, klaster pengelompokan geografis dengan gaya hidup tertentu. Mengapa segmen geografis penting? Karena segmen geografis itu menunjukkan lokasi tinggal itu mempengaruhi kebutuhan dan selera konsumen. Yang kedua, mengapa segmentasi geografis itu penting? Karena jangkauan wilayah geografis itu mempengaruhi konsumsi sumber daya. Terus geografis juga membutuhkan perusahaan untuk menyesuaikan bauran pemasaran. Contohnya dalam kita promosi, perusahaan mengiklankan produk menggunakan bahasa lokal atau bahasa internasional, itu membuat pesan iklan lebih menarik dan efektif untuk mempengaruhi audiens target atau konsumen. Slide 10, Pak Hendri. Pak Hendri, ya. Yang saya 10 ada segmentasi demografis, yaitu ada usia dan tahap siklus hidup, keinginan dan kemampuan berubah sesuai usia, ada tahap kehidupan, yaitu mempresentasikan peluang kepada pemasar, membantu menyelesaikan masalah utama. Yang ketiga ada jenis kelamin. Pria dan wanita mempunyai sikap dan perilaku berbeda karena susunan genetik dan sosialisasi. Lalu ada pendapatan. Generasi itu dipengaruhi saat pertumbuhan mereka. Ada kelas sosial, yaitu selera kelas sosial yang berubah setiap tahun.